Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan sistem koloid. Semoga kalian semua di saat pandemi COVID-19 ini dalam kondisi sehat, dan jangan lupa kalian selalu cuci tangan dengan sabun, jaga kesehatan, dan semoga kita semuanya dapat melalui pandemik ini dengan baik. Baiklah, kita akan membahas tentang pembuatan sistem koloid ini lebih lanjut. Sistem koloid terdiri atas fase terdispersi dengan ukuran tertentu dalam medium pendispersi. Ini sudah pernah kita bahas ya. Kemudian tentang zat yang didispersikan itu namanya fase terdispersi. Kemudian mediumnya itu merupakan medium pendispersi. Jadi kalau misalnya seperti di larutan itu fase terdispersi itu seperti zat terlarutnya, kemudian fase medium pendispersinya itu seperti pelarutnya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat berdasarkan ukuran partikelnya, maka satu campuran atau sistem dispersi itu bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu dispersi kasar atau suspensi, kemudian dispersi koloid, nanti yang kita akan bahas pada pembuatannya ini, kemudian yang ketiga adalah larutan sejati. Pembuatan sistem koloid itu intinya adalah ukuran partikel koloid itu karena letaknya antara larutan sejati dengan partikel suspensi, maka intinya nanti kita akan membuat dari yang ukurannya lebih besar akan kita ubah menjadi ukuran koloid, dari yang ukurannya lebih kecil kita ubah menjadi ukurannya koloid. Nah, oleh karena itu nanti sistem koloid itu dapat dibuat dengan pengelompokan partikel larutan sejati ya, karena larutan itu partikelnya lebih kecil daripada koloidnya, dengan cara kondensasi. Kemudian bisa juga menggunakan cara dispersi, yaitu dengan cara menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel koloid. Yang pertama adalah cara kondensasi ya. Dengan cara kondensasi, partikel larutan sejati yang dapat berupa molekul atau ion itu kan partikelnya kecil-kecil ya. Nah, itu bergabung menjadi partikel koloid. Nah, cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia dan juga secara fisik. Kemudian cara kondensasi yang dengan kimia itu ada beberapa. Yang pertama adalah reaksi redox ya. Reaksi redox seperti kalian ketahui pada materi kelas 10 ya, di kelas 10 itu kalian sudah kenal reaksi redox, yaitu reaksi yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi ya. Contoh pada pembuatan koloid dengan reaksi redox ini misalnya pada pembuatan sol belerang ya, dari reaksi antara hidrogen sulfida dengan belerang ya, belerang dioksida atau SO2. Kemudian dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2, maka akan diperoleh koloid belerang, yaitu S itu. Kemudian yang kedua adalah dengan pembuatan sol emas ya, dari reaksi antara larutan HCl4 dengan larutan K2CO3 dan HCHO ya, atau formaldehid ya. Berikutnya adalah cara kondensasi yang kedua adalah dengan hidrolisis, yaitu reaksi suatu zat dengan air ya. Hidro itu adalah air, lisis itu adalah penguraian ya, jadi penguraian dengan air. Contohnya pada pembuatan sol FeOH 3 kali ya, ini dari FeCl3 ya. Jadi FeCl3 direaksikan dengan air dengan H2O, nanti akan diperoleh koloid FeOH 3 kali plus hasil sampingnya adalah HCl. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan reaksi substitusi ya.
substitusi itu adalah reaksi penggantian. Ya. Contoh pada pembuatan sol AS2S3. Ya. Nah, misalnya kita reaksikan antara H3SO3 dengan asam sulfida, maka akan diperoleh sol AS2S3 dengan hasil sampingannya adalah FeCl3. Kemudian cara kondensasi yang menggunakan fisis, ya, itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara pendinginan. Proses pendinginan akan menggumpalkan partikel larutan menjadi suatu koloid. Kemudian yang kedua adalah dengan penggantian pelarut, ya. Jadi karena belerang itu termasuk yang sukar larut dalam air, ya, non polar, maka agar dapat larut maka airnya itu diganti dengan alkohol supaya menjadi sol belerang. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pengembunan uap. Uap raksasa dialirkan melalui air dingin sehingga terbentuk sol raksa. Berikutnya cara yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Ya, cara dispersi itu adalah dengan menghaluskan partikel suspensi. Kita tahu bahwa partikel suspensi itu kan partikelnya lebih besar daripada partikel koloid. Nah, jadi dihaluskan dulu menjadi partikel yang berukuran koloid. Ada 3 metode yang digunakan dalam cara dispersi, yaitu metode mekanik, peptisasi, dan Bussor-Bredig. Yang dengan mekanik, nah itu dilakukan dengan penggerusan, nah, dengan cara mekanik, ya, penggilingan. Diperoleh partikel yang halus, ya, menjadi partikel yang merupakan partikel koloid. Misalnya pada sol belerang, ya, sol belerang ini dibuat dengan menggerus serbuk belerang dengan gula pasir, kemudian dicampur dengan air sehingga terbentuk sol belerang, ya. Jadi sol belerang itu bisa diperoleh dengan cara dispersi, bisa juga diperoleh dengan cara kondensasi, ya. Kemudian cara mekanik banyak dilakukan dalam industri, misalnya pada industri lotion maupun cat. Berikutnya adalah peptisasi. Nah, peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir kasar atau endapan dengan bantuan zat pemeptisasi atau pemecah, atau mengubah bentuk endapan menjadi partikel koloid dengan menambahkan zat kimia tertentu. Nah, misalnya pada pembuatan sol AlOH 3 kali, ya, dalam jumlah banyak dapat membentuk endapan. Ini dapat diubah menjadi partikel koloid dengan menambahkan AlCl3. Ya, kemudian yang berikutnya adalah gelatin atau lem. Ini juga membentuk dispersi koloid dalam air panas. Ya, kemudian agar-agar, ini dipeptisasi oleh air. Ya. Kemudian cara Bussor-Bredig, ya, Bussor-Bredig itu digunakan untuk membuat sol-sol logam, ya. Jadi logam yang akan dijadikan koloid itu digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium dispersi, kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya, ya. Mula-mula atom-atom logam itu akan terlempar ke dalam air, lalu atom-atom tersebut mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel koloid. Cara ini sebetulnya mirip dengan elektrolisis, ya, dan kalian tahu nanti elektrolisis itu akan dibahas di materi kelas 12, ya, semester 5, ya. Jadi untuk cara Bussor-Bredig ini sebenarnya adalah merupakan cara gabungan antara dispersi dan kondensasi. Demikian untuk materi yang terakhir di semester 2 ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.